Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tan Zainun Wahmi dan Amelia Fitri Harahap akan menjelaskan tentang sistem ekonomi dan kebijakan publik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Fitri dari kelompok 2 Sistem Perbandingan Ekonomi. Di sini kami akan membahas terkait sistem ekonomi dan kebijakan publik. Ya, yang pertama kita akan membahas terkait pengertian sistem ekonomi itu sendiri. Apa sih pengertian sistem ekonomi itu? Nah, sistem ekonomi adalah sistem yang digunakan oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya alam yang dia miliki kepada individu ataupun organisasi-organisasi yang ada di negara tersebut. Nah, perbedaan yang paling mencolok antara sistem ekonomi satu negara dengan negara lain adalah bagaimana cara sistem tersebut untuk mengatur faktor produksinya. Nantinya sistem ini akan mendasari seluruh kegiatan perekonomian yang ada di negara tersebut. Apa sih tujuan adanya sistem ekonomi itu? Yang pertama adalah menentukan apa, berapa banyak, dan bagaimana produksi produk dan jasa yang dibutuhkan dan yang dihasilkan. Terus kedua adalah mengalokasikan produk nasional bruto untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, dan penggantian stok modal dan investasi. Lalu yang ketiga adalah mendistribusikan pendapatan nasional, contohnya untuk memberikan upah kepada pegawai negeri sipil atau keuntungan perusahaan atau bunga dan sewa. Yang keempat adalah memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi luar negeri. Nah, keempat poin ini adalah merupakan tujuan dari sistem ekonomi untuk memelihara masyarakat dan meningkatkan perekonomian negara. Ada 3 macam sistem ekonomi yang ada di dunia. Yang pertama adalah sistem ekonomi liberal, di mana sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonominya diatur oleh kekuatan pasar, yaitu pada permintaan dan penawaran gitu. Sistem ekonomi liberal itu menghendaki adanya kebebasan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal ini biasanya itu aset-aset produktif itu dimiliki oleh swasta. Lalu adanya kesenjangan pendapatan, terlalu terlihat kesenjangan pendapatan gitu. Nah, dan negara yang menganut sistem ekonomi liberal adalah negara-negara barat seperti Amerika atau negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan lain-lainnya. Terus yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis. Nah, sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang diatur oleh negara. Nah, dalam sistem ini jalannya perekonomian sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab negara atau pemerintahan pusat. Nah, sistem ekonomi ini memiliki ciri-ciri aset-aset produktif itu dimiliki oleh pemerintah dan tidak mempercayai adanya kebebasan pasar dan sistem ekonomi seutuhnya dipegang oleh pemerintahan. Contoh dari negara dengan menganut sistem ekonomi sosialis adalah negara-negara di Eropa Timur atau Rusia juga Cina. Nah, yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ini adalah sistem yang menggabungkan antara sistem ekonomi liberal dan sosial. Nah, dalam sistem ini pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam melakukan kegiatan perekonomian. Sistem ini biasanya banyak dianut oleh negara-negara berkembang. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia adalah menggunakan sistem ekonomi Pancasila, di mana hal tersebut dicantumkan dalam kebijakan dulu ya. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak tentang pemerintah, organisasi, dan sebagainya. Lalu apa sih kebijakan publik? Kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah memengaruhi setiap orang di suatu negara atau negara bagian atau kebijakan secara umum. Nah, David Aston dalam A System Analysis itu mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakatnya. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Tanziah Ainun. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama
nama saya Tanzia Nur Rahmi dari kelompok 2 yang bertugas menjelaskan tentang sistem ekonomi dan kebijakan publik. Nah, sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya hal-hal yang terkait mengenai sistem ekonomi dan pengertian dari kebijakan publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari kebijakan publik itu sendiri. Yang pertama, tujuan dari kebijakan publik itu adalah menciptakan ketertiban. Tujuan kebijakan publik adalah menjamin ketertiban dalam negara ataupun dalam daerah sesuai dengan tingkat kebijakan sendiri itu dibuat. Karena ada beberapa hal di mana ketertiban tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak adanya kebijakan itu sendiri. Nah, contohnya itu adalah kebijakan dalam mengatur jalur bus dalam kota maupun luar kota. Jika tidak diatur demikian, maka ditakutkan bus ataupun angkutan umum lainnya berkendara di jalan manapun sehingga ditakutkan terjadinya kemacetan dan penumpang pun bingung akan menunggu di bagian mana. Kemudian yang kedua itu adalah tujuannya untuk melindungi hak-hak masyarakat. Beberapa kebijakan dibuat untuk melindungi hak-hak masyarakat, khususnya hak asasi manusia. Mengapa hak asasi manusia jadi diatur? Karena setiap masyarakat, khususnya warga negara Indonesia, memiliki hak asasi yang sama. Nah, jika tidak ada pengaturan dan setiap orang ingin melaksanakan haknya tanpa batasan, maka ditakutkan kekacauan akan terjadi. Nah, contohnya itu adalah kebijakan dibuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adalah kebijakan mengatur pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Nah, trotoar sendiri kan berfungsi untuk melindungi pejalan kaki dari kemacetan dan juga terjadinya kecelakaan. Jika adanya larangan berjualan di trotoar, maka hak asasi perlindungan jalan kaki pun terlaksana. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah ketentraman dan perdamaian. Tujuan semua kebijakan publik dibuat adalah untuk ketentraman dan perdamaian masyarakat dan semua warga negara yang ada. Kebijakan publik tidak memihak satu golongan manapun. Contohnya itu adalah kebijakan menaikkan harga BBM dan subsidinya. Nah, jika pemerintah ataupun lainnya melakukan kebijakan ini, maka diharapkan warga negara itu akan berhemat BBM dan sumber daya alam yang ada, seperti itu. Kemudian di sini ada perkembangan kebijakan publik. Studi kebijakan publik awalnya hanya sebatas pada masalah-masalah pertahanan hubungan luar negeri, hukum, dan juga ketertiban. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah-masalah di negara ini menjadi kompleks sehingga area studi kebijakan publik saat ini telah melampaui ketiga bidang tersebut seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi yang mencakup pariwisata, industri, perdagangan, pertanian, dan juga transportasi. Nah, kemudian di sini ada tahapan kebijakan publik. Tahapan kebijakan publik yang pertama itu ada agenda setting. Agenda setting atau penyusunan agenda adalah tahapan kebijakan publik pertama yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan dan menetapkan suatu kebijakan publik yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Nah, penyusunan agenda ini merupakan suatu proses yang sangat baik untuk memaknai apa sih sebetulnya yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat tersebut. Kemudian yang tahapan kedua itu adalah policy formulating. Tahapan yang kedua dilakukan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik adalah policy formulating atau melakukan formulasi kebijakan. Pokok-pokok permasalahan yang sudah ditentukan dan diramu sedemikian rupa oleh pemerintah kemudian dibahas secara lebih lanjut di dalam forum khusus untuk menetapkan kebijakan yang akan berlangsung di dalam negara atau pemerintah. Kemudian yang ketiga itu adalah policy adoption. Policy adoption atau pengadopsian kebijakan merupakan tahapan ketiga yang dilakukan pemerintah dalam menentukan kebijakan publik yang akan diberlakukan secara umum bagi masyarakat. Adopsi kebijakan ini mempunyai tujuan secara legitimasi untuk memberikan otoritasi atau kuasa pada jalannya proses dasar pemerintahan dalam menetapkan kebijakan publik. Kemudian yang keempat itu adalah kebijakan policy implementation atau policy implementation atau implementasi kebijakan adalah suatu langkah yang dapat disebut sebagai langkah penerapan sekaligus langkah uji coba yang dilakukan pemerintah dalam penerapan kebijakan publik yang berlaku di masyarakat luas. Nah, dalam tahapan ini, pemerintah melakukan perannya sebagai
pengawas untuk mengawasi jalannya kebijakan publik yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang kelima adalah policy evaluation. Setelah keempat tahapan dalam menentukan dan memberlakukan kebijakan publik yang dilakukan, nah pemerintah juga memiliki langkah terakhir yaitu policy evaluation atau evaluasi kebijakan. Nah, evaluasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dapat disebut sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebijakan publik yang telah dilaksanakan, yang menyangkut pada substansi, penerapan, dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan publik itu sendiri. Nah, melalui tahapan evaluasi inilah pemerintah dapat melakukan perbaikan terhadap kebijakan publik yang berlaku berdasarkan pengalaman yang telah dilalui selama kebijakan publik tersebut dilaksanakan. Nah, dalam evaluasi ini pemerintah bisa memperbaiki kebijakan publik yang sudah dilakukan atau merubah kebijakan publik itu menjadi lebih baik. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan publik. Yang pertama itu adalah kebijakan publik substantif versus kebijakan publik prosedural. Apa sih kebijakan substansif? Itu adalah kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan pemerintah. Kemudian kebijakan prosedural itu adalah kebijakan bagaimana kebijakan substansif itu dapat dijalankan. Nah, sebagai contoh, dalam pembuatan kebijakan publik, meskipun ada instansi atau organisasi pemerintah yang secara fungsional berwenang membuatnya, akan tetapi dalam pelaksanaan pembuatannya, banyak instansi atau organisasi yang lain yang terlibat, baik instansi atau organisasi pemerintah maupun instansi organisasi non-pemerintah. Kemudian yang kedua ada distributive, redistributive, dan regulatory policies. Nah, distributive policy atau kebijakan distributif itu adalah kebijakan yang menyangkut pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Contohnya kebijakan tax holiday. Yang kedua itu ada kebijakan redistributif atau redistributive policy, merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan maupun itu pendapatan, pemilikan, atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Contohnya, dari kebijakan redistributif itu adalah kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kebijakan regulatori. Apa sih kebijakan regulatori itu? Kebijakan regulatori adalah kebijakan berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Contohnya, kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api. Kemudian itu ada kebijakan material versus kebijakan simbolik. Kebijakan material itu adalah suatu kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya kompleks kepada kelompok sasaran. Ada pula kebijakan simbolik, yaitu adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran. Nah, kemudian yang keempat itu ada public goods and private goods policies, yaitu adalah kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Contohnya, kebijakan tentang perlindungan keamanan, penyediaan jalan umum, dan penyediaan jalan umum. Kemudian yang kedua, kebijakan private goods atau kebijakan yang mengatur penyediaan barang pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu atau perorangan. Contohnya, kebijakan pengadaan barang atau pelayanan untuk keperluan perorangan, misalnya seperti hotel, hiburan, kayak tempat hiburan, dan lain-lainnya. Seperti itu. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata maupun salah perbuatan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.